ada ulama akhirat, ada ulama dunia. Nah, di sini disebutkan tanda-tanda ulama akhirat. Yang pertama, adamu tolabid dunya bil ilmi. Dia tidak mencari dunia dengan ilmunya. Allah, eta ulama akhirat. Dia tidak menjadikan ilmu sebagai wasilah untuk mencari dunia. Ilmu nak digunakan jang mencari dunia. Itu bukan ulama akhirat. Tetapi ulama akhirat yaitu yang pertama, adamu tolabid dunya bil ilmi. Tidak mencari dunia dengan ilmu. Tidak mencari dunia dengan ilmu. Yang kayak apa? Nantilah dijelaskan. Pokoknya dia tidak menjadikan ilmu itu sebagai cara untuk menghasilkan dunia. Nah, jadi ulama ini adalah ulama yang dikit-dikit dunia, dikit-dikit fulus, ya. Fulus deui. Di titah ceramah sabaraha pulusna, sabaraha amplopna, eta ulama dunia ngaranna. Ya. Diulam ka kota ieu, wah kudu aya DP-an. Astagfirullah. Ya DP-na sakieu. Totalna sakitu. Bisa dicicil, nya. Eta ulama dunia ngaranna. Cicil ngangge leasing ieu oto atau napi ngangge leasing naon? Hadirah. Waliyadzubillah. Kadang harganya sa motoreun. Astagfirullahaladzim. Nah, itu diantaranya contoh ulama dunia seperti itu, ya. Jangan sampai ini terjadi. Jangan sampai ini terjadi. Lantas kalau kita disuruh ceramah terus ada yang ngasih uang, terima, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Yang penting bukan jangan dijadikan tujuan. Yang salah itu dijadikan tujuan, ya. Tujuannya dunia. Tanu salah. Ada kita ceramah udah Bismillah. Selagi ente sehat, ada waktu, bismillah. Jangan memikirkan amplopna sabaraha, tempatna jauh, kumaha mustamina, nya. Hayang dijemput, ulah bukan itu. Bismillah, saayana ente, nya. Ente ceramah dengan ikhlas, dengan niatkan sebelum ceramah itu ceramah untuk ente sendiri. Ente menganggap mustami mereka lebih baik dari ente. Setelah beres ceramah, ente pulang dikasih makan-makan, ya. Dikasih uang, terima, ya. Dikasih uang, terima. Soalnya di dalam menerima uang itu banyak tujuannya. Ada orang yang tidak menerima salah, ada yang menerima salah. Yang tidak menerima dikatakan salah, tujuannya supaya ingin terkenal. Wah, ini ajengan ini kalau dikasih amplop tidak mau menerima. Wah, itu salah juga itu orang. Ya, nggak nerima amplop, iya amplopnya nggak nerima, tapi uangnya nerima. Amplop nama atau butuh. Ya. Jadi jangan sampai ada pikiran ke sana. Ya. Semata-mata kita sebarkan ilmunya Rasulullah. Ya. Adapun nanti yang ada yang ngasih kita terima. Dan itu bukan tujuan kita. Sama sekali bukan tujuan kita. Yang akan menjadikan ujian untuk kita nanti, ya, ketika ente diundang untuk kesekian kalinya, ya, di tempat yang sama dan ente tahu isinya berapa, nah itu jadi. Tahu nih tahun kemarin ngasihnya nggak ngasih, ya. Terus tahun ini dia nyuruh lagi, jangan sampai nggak nerima. Itu ujian buat ente, ya. Jangan sampai nggak nerima. Astagfirullahaladzim, ya. Tahu di tahun kemarin gitu merah amplop jangan sampai itu, ya. Itu bukan dari akhlak salaf kita, bukan dari tujuan guru-guru kita. Guru kita tidak pernah terlintas. Habib Umar, masya Allah, itu tidak pernah menerima uang dari hasil ceramah. Ada orang yang sengaja maksa ingin ngasih Habib Umar, ya. Habib Umar menolaknya, tetapi dia kukuh. Ya udah, kalau ente mau ngasih, kasihin aja kepada orang yang ada di sama anda. Kasih, jumlahnya berapa? 300 juta. Dikasih berapa? 300 juta. Naik mobil Habib Umar pulang, maksudnya pulang ke hotel. Di pertengahan jalan Habib Umar lihat musola masjid yang tidak layak. Nyuruh sama santrinya, itu uang semuanya masukin ke kancelan masjid. Habib Umar, semuanya. Orang kebingungan, ya Habib katanya, ini uang gimana mau dimasukin? Pokoknya cara ente pikirkan gimana caranya supaya uang yang segitu banyak bisa masuk ke kancelan masjid itu. Apalagi kalau ente bisa datangin DKM-nya, cari saksi supaya untuk direnovasi ini masjid. Apa tujuan? Bukan tujuan. Berapa nilainya? 300 juta. Kita, ya Allah, ya, recehan aja masih dipikirkan. Itu bukan tujuan. Dunia bukan tujuan, ya. Dunia bukan tujuan.
ente dengan ilmu yang ente miliki, ente sebarkan, ente ajarkan, itu dengan secara otomatis Allah akan memberikan ente rezeki. Secara otomatis pasti Allah akan memberikan ente sarana, fasilitas untuk melanjutkan kehidupan ente. Jangan khawatir ente nggak punya ijazah, jangan khawatir ente nggak punya kerjaan. Yang harus dijadikan ente khawatir ketika ente tidak punya ilmu, itu yang harus jadi khawatir, itu yang harus ditakutkan. Insyaallah kita mah deg-degan dapat uang segitu ya, dapat recehan aja nggak semuanya, kadang setengahnya aja dah bagi-bagi, setengah buat masjid, setengah buat anak ya, baru setengah. Ini semuanya jumlahnya yang tidak banyak. Dan ulama seperti itu bukan nambah berkurang, tapi nambah, justru malah lebih digampangkan semuanya. Apa sih tujuan? Ya, kalau sudah terjadi semuanya, udah tidak ada terlintas dunia sama sekali. Ya, kemana-mana bisa ceramah di sini, ceramah di sana. Jadi hati, yang penting hati sudah mu'alliq billah. Ya, kalau hati sudah berkaitan dengan Allah, maka siwahu fan. Selain Allah binasa. Ya. Itu yang pertama, ciri-ciri orang ulama akhirat, dia tidak menggunakan ilmunya untuk mencari dunia. Ya, itu contoh, sebagai contoh orang yang ceramah minta dibayar. Ya, itu orang ulama yang yang mencari dunia dengan ilmunya. Ya, walaupun ada yang memperbolehkan seperti itu karena itu merupakan, tapi kita jangan tergiur dengan itu. Yang kedua, ciri ulama akhirat, ghasduhu bil istighali bil ulum niru sa'adatil akhirah. Tujuan di dalam kesibukan dengan ilmunya untuk mendapatkan akhirat. Tujuan dengan kesibukan di dalam mencari ilmunya atau di dalam keilmuannya untuk mendapatkan akhirat. Ya. Wa qaunu ghasdihi bil istighali bil ulum naila sa'adatil akhirah, dan tujuan di dalam kesibukan dengan keilmuannya itu untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Dan yang ketiga, ya, jadi yang kedua ini, tujuan seorang ulama itu kesibukan yang dia kerjakan, dari ngajarnya, dari merintisnya, dari dakwahnya, dari pengajiannya, dari majelis taklimnya, tidak ada tujuan lain kecuali hanya ingin mencari kebahagiaan akhirat. Udah fokus dengan tujuan itu. Nanti di pertengahan jalan ente bakal digoda sama syaitan dengan tujuan-tujuan dunia. Itu tinggal istighfar, astagfirullahaladzim syaitan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Manusiawi biasa. Ya. Manusiawi itu. Ente diundang ceramah di jalan, ini amplopnya subhanallah. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, setan. Tinggal gitu aja. Fokus, jangan sampai ente tertipu daya dengan syaitan. Ya. Ya Allah ngasih nggak ya, ya Allah. Dia ngasih. Jangan, ya. Jadi tidak ada kegiatannya, kesibukannya kecuali semata-mata ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Dan yang ketiga, ciri-ciri ulama akhirat yaitu i'timaduhu fil ulum ala ittiba'i sahibis syariah Nabi sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi atau fi af'alihi wa aqwalihi. Dan sandarannya di dalam menyebarkan ilmu, dan sandarannya di dalam menyebarkan ilmu bersandar mengikuti sahibus syariah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang artinya gerak-geriknya tidak keluar dari syariatnya Nabi Muhammad, akhlaknya tidak keluar dari akhlaknya Nabi Muhammad, tingkah lakunya tidak keluar dari tingkah lakunya Nabi Muhammad. Itu ciri-ciri ulama akhirat. Sunnahnya dikerjakan, ya, akhlaknya meniru akhlaknya Nabi Muhammad, cara berbicara seperti berbicaranya Nabi Muhammad, masuk kepada orang atau tadakhul kepada orang lain, berdakwah kepada orang lain, menerapkan strategi yang dimiliki oleh Nabi Muhammad dengan bil mau'idhati bil hikmati wal mau'idhatil hasanah, dengan hikmah, ya, dengan kalam-kalam yang hikmah. Kalam hikmah itu kalam baik, kalam manfaat, ya. Kemudian dengan nasihat yang baik, ya. Kemudian dengan cara yang lembut,
dengan cara yang halus, ya. Dengan cara rahmat lil alaminnya, ya. Terapkan apa yang diterapkan oleh Nabi Muhammad di dalam menyebarkan dakwah agama Islam. Itu tugas kita. Dan itu termasuk ciri ulama akhirat yang selalu berketergantungan, bersandar diri terhadap sahibul syariah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.